Terjerat Cinta Om Duda. Episode 21. Sang Tuan Penasaran. James menendang ban mobilnya dengan keras. Duda tampan itu nampak benar-benar kesal dan frustasi. Melihat sang putri mahkota yang sama sekali tidak tertarik pada sekretaris cantiknya itu membuat James sedikit merasa tertekan. Ditambah lagi si sekretaris cantik yang ia harapkan menjadi istri dan juga menjadi ibu bagi putrinya pun sama sekali tidak tertarik padanya. Dalam situasi seperti ini, manakah yang harus James pertahankan dan dahulukan? Egonya sendiri atau keinginan putri mahkotanya? Entahlah. Sungguh pilihan yang sangat rumit. Apa yang membuat Anda kesal seperti ini, bos? Katakan pada saya siapa orangnya. Saya tidak akan segan-segan mematahkan tulang orang yang telah membuat bos kesal seperti ini. Ucap Leo, sang asisten pribadi yang memiliki dosis humor yang tinggi. James menolehkan wajahnya dan menatap sangar pada asisten pribadinya itu. Rahangnya nampak berdiri tegak dan kedua tangannya mengepal dengan sempurna. Sebelum kau melakukan hal itu, maka aku yang akan lebih dulu melakukannya padamu. Au! Tanpa Leo duga sebelumnya, sang bos dudanya tiba-tiba melayangkan tinjunya pada perut six-pack-nya. Tentu saja hal itu membuat asisten pribadi itu terbelalak kaget dan tidak bisa menangkis atau menghindari serangan bos dudanya yang sedang emosi itu. Rasakan itu, sialan. Cicit James seraya berseringai sinis pada asisten pribadinya itu. Leo meringis dan memegangi perutnya yang terasa linu dan sungguh terasa sakit. Au, mantap sekali tinjunya, bos. Ucap asisten pribadi itu di sela-sela ringisannya. Cih, desis James seraya menyandarkan tubuhnya pada mobil mewah miliknya. Nampaknya selama saya cuti, Anda sangat berusaha keras berlatih tinju ya, bos. Keren, sekarang Anda sudah mampu meninju dengan kekuatan Samsons. Ucap Leo yang berhasil membuat James berseringai kecil. Sialan kau, sialan. Kau pikir aku tidak bisa meninju perutmu itu? Cek, menyebalkan. Decak James. Hehehehe, saya pikir begitu, bos. Jawab Leo disertai cengengesnya. James memutar bola matanya malas dan mendengus kesal. Sementara Leo nampak penasaran pada seseorang yang membuat bos dudanya begitu kesal dan emosi. Tapi saya sangat penasaran sekali, bos. Siapa sebenarnya yang sudah berani membuat bos saya sekesal dan semarah ini? Hingga kekesalan dan kemarahannya dilampiaskan pada saya. Cek. Benar-benar beruntung orang itu. Kalau sampai saya tahu, akan saya patahkan tuh. Leo belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. Diam kau, sialan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang yang telah membuatku kesal. Karena orang itu adalah Mil. James menggantung ucapannya saat ia hendak menyebut nama Mila. Leo tersenyum kecil mendengar ucapan bos dudanya. Kini ia mengerti dan tahu siapa yang telah membuat bos dudanya kesal dan marah. Mila, hai. Tebak Leo tepat sasaran. Sontak saja James memelototkan kedua bola matanya dan mengacungkan tinjunya. Ups, sorry, bos. Saya hanya menebak. Tapi sepertinya tebakan saya benar. Ucap Leo tanpa dosa. James mengacak rambutnya kacau. Sudah jangan banyak bicara. Aku ingin kau selidiki pria yang sedang dekat dengan Mila. Tegas James yang kini nampak sudah tak bisa lagi menyembunyikan segalanya. Leo tersenyum usil. Baik, bos. Ucap asisten pribadi yang tidak begitu tampan itu. Sementara itu di dalam ruangan VVIP yang Sofia tempati. Mila dan Sofia nampak sedang asyik mengobrol. Kali ini Sofia sudah berganti pakaian, dan yang membantunya adalah Mila. Sementara Emily nampak sedang bermain gadget di sofa malas. Sebenarnya aku heran deh sama Pak James.
Dia itu maunya apa sih? Saat aku mengatakan hendak mengajukan pengunduran diri, bos duda itu terlihat kesal dan tidak setuju. Bahkan dia memberi waktu untukku selama 1 bulan. Kau tahu, dalam 1 minggu ini aku harus tinggal di rumah mewahnya. Betapa menyebalkannya lelaki itu, Sofia. Cerocos Mila dengan ekspresi yang terlihat kesal. Wanita cantik itu sedikit curhat pada Sofia. Sofia tersenyum kecil. Jangan bicara seperti itu, Mbak Mil. Nanti dia mendengarnya dan akan ngambek lagi seperti anak kecil. Hahaha, ucap Sofia disertai tawa renyahnya. Haha, benar juga. Sebaiknya aku lebih berhati-hati. Balas Mila yang juga nampak tertawa. Oh ya, kalau boleh tahu, kenapa Mbak Mil ingin berhenti jadi sekretaris Tuan James? Apakah Mbak Mil sudah tidak kuat meladeni sifatnya yang seperti anak kecil? Sofia bicara sembari memantau pintu ruangan itu, takut tiba-tiba James masuk dan mendengar ucapannya. Haha, bukan seperti itu, Sofia. Sanggah Mila disertai tawa renyahnya. Tapi, aku merasa sudah waktunya mencari pasangan hidup. Selama ini aku selalu cuek dan tidak peduli dengan hal itu. Tapi setelah kupikir-pikir, aku semakin dewasa dan sudah saatnya mencari sosok seorang pria yang pantas menjadi suamiku. Lanjut sekretaris cantik itu yang nampak terbuka pada Sofia. Sofia manggut-manggut tanda mengerti. Tapi, Pak James tidak setuju dan kini lelaki itu seperti memaksa aku dengan putrinya agar bisa bersatu. Bukan aku tidak suka pada Princess, Sofia. Tapi, aku kasihan pada Princess yang hanya menginginkanmu. Lagi pula, aku pun sudah memiliki tambatan hati yang bukan orang Indonesia. Tentu saja aku ingin menikah dan menikmati yang namanya rumah tangga dengan lelaki itu, tapi kenapa Pak James selalu saja tidak mengerti dan egois? Cek, aku sangat kesal sekali. Celoteh Mila yang nampak menekan setiap ucapannya. Sofia tersenyum kecil, ia sangat mengerti perasaan wanita cantik di hadapannya itu. Ia juga sangat tahu maksud tujuan majikan galaknya, tentu saja karena James jatuh cinta pada Mila dan menginginkan Mila menjadi istri sekaligus ibu bagi putri kecilnya. Mbak Mil, perlukah saya menjawab kekesalan Mbak Mil ini? Tanya Sofia yang berhasil membuat Mila mengerutkan dahinya. Kau bertanya seolah kau tahu, Sofia. Ucap sekretaris cantik itu. Ya, tentu saja saya tahu, Mbak. Jawab Sofia dengan entengnya. Mila menatap intens pada pengasuh putri bos dudanya itu. Beri aku jawaban yang meyakinkan. Pinta sekretaris cantik itu. Sofia mengangguk dan tersenyum. Semua yang Tuan James lakukan semata-mata karena dia ingin menjadikan Mbak Mil sebagai istri sekaligus momi bagi Princess. Ungkap gadis desa itu yang berhasil membuat Mila terhenyak kaget. Hah? Kau bicara apa, Sofia? Atas dasar apa kau bicara seperti itu? Protes Mila. Saya tahu semuanya, Mbak Mil. Saya tahu jika Tuan James jatuh cinta pada Mbak Mil. Jangan mengira saya hanya mengada-ngada, saya bicara seperti ini karena saya mendengar sendiri obrolan Tuan James dengan Ferhat tempo hari. Tutur Sofia yang nampak mengungkap semuanya pada Mila. Mila nampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Tentu saja wanita cantik itu pun mulai mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Sofia. Dan kini, sekretaris itu mulai menyadari perasaan bos dudanya kepada dirinya. Sofia duduk di tepi tempat tidurnya. Hari ini ia sudah bisa pulang dari rumah sakit itu. Tentu saja hal itu sangat menggembirakan bagi dirinya. Bagaimana, Belle? Apakah sudah selesai? Tanya James yang baru kembali setelah mengurus administrasi. Saya sudah selesai, Tuan. Apakah sudah bisa pulang? Jawab Sofia disertai pertanyaannya. Tidak, kau tetap di sini.
Jawab James yang berhasil membuat Sofia terbelalak kaget. Apa? Gadis desa itu nampak membulatkan kedua bola matanya penuh. James tersenyum usil dan menyambar kunci mobilnya. Kau bisa pulang setelah kau membuka seluruh pakaianmu di hadapanku. Ucap James yang berhasil membuat Sofia semakin kesal pada majikan galaknya itu. Apa-apaan? Saya tidak mau. Sungut Sofia menolak. James tersenyum kecil. Manik matanya kini menatap pada buah gemes milik Sofia yang masih terlindungi oleh pakaiannya. Astagfirullah. Ngapain sih dia liatin buah kembar milikku? Sialan. Desis Sofia dalam hati. Tak ingin menjadi perhatian majikan galaknya, gadis desa itu kini menutupi arah pandangan sang duda itu dengan menggunakan paper bag yang berisi pakaiannya. Oh, ayolah, Belle. Kenapa kau menutupinya? Bukankah kau sudah memperlihatkannya padaku? Ucap James yang semakin membuat Sofia kesal. Ish, jangan bicara asal, Tuan. Itu bukan keinginan saya dan saya harap Tuan tidak mengingatnya lagi dan lagi. Sungut Sofia yang nampak menekan setiap ucapannya. James mengusap wajahnya dan tersenyum usil. Mungil, bulat dan putih. Haha, bagaimana aku bisa melupakannya, sampai saat ini aku masih bisa mengingatnya. Ucap James dalam hati. Kalau begitu kau tidak bisa pulang, Belle. Tetaplah di sini sebelum kau membuka pakaianmu di hadapanku. Ucap James tanpa ragu dan berekspresi ehem-ehem. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya. Lebih baik saya pulang sendiri saja daripada harus meladeni Anda, Tuan. Ketus gadis desa itu seraya menghentakkan kakinya kesal. James tersenyum kecut dan melipat tangannya di dadanya. Silakan jika kau ingin nyasar dan kehilangan arah. Nanti kau bertemu dengan penculik yang akan menjualmu ke luar negeri, ucap James menakut-nakuti pengasuh putrinya itu. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan nampak bergidik ngeri saat ia membayangkan apa yang diucapkan oleh majikan galaknya itu. Hi, mengerikan sekali sih, ucap Sofia dalam hati. Bagaimana? Apakah kau tetap ingin nekat pulang sendiri dan diculik oleh penjahat yang akan menjualmu ke luar negeri? Atau kau bersedia melakukan yang kuinginkan di hadapanku agar kau bisa pulang bersamaku? Coba kau pikirkan dari sekarang. Ku beri waktu 5 menit untuk berpikir. Ucap James mendesak Sofia, terkesan sangat memaksa memang, dan hal itu semakin membuat Sofia jengah pada majikannya yang galak plus ehem-ehem itu. Oh begitu. Tentu saja saya tidak perlu berpikir lagi, Tuan. Saya setuju. Jawab Sofia tanpa ragu. James tersenyum lebar. Oke, sekarang kau boleh membuka semua pakaianmu di hadap. James nampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba Sofia menyelanya. Jangan bermimpi, majikan mejum. Seloroh Sofia seraya berlari mengambil langkah 1000. James nampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan berdecak kesal. Cek, sialan kau Annabel. Sofia berlari melewati koridor rumah sakit. Lantai demi lantai telah ia lewati. Kini, gadis desa itu sudah berada di parkiran mobil khusus pengguna VVIP. Hah, sial sekali. Sudah aneh kali ya si majikan galak itu. Sialan, dia pikir aku wanita apaan. Tomat-tomatan yang bisa dipermainkan seperti itu. Astagfirullah, benar-benar stres tuh majikan. Sudah galak, sekarang tambah lagi dengan kemejumannya. Sofia mengoceh sendiri merutuki majikan galaknya itu. Kuharap Mbak Mil berpikir 100 juta kali sebelum menerima cinta majikan mejum itu. Kembali Sofia mengoceh. Sementara itu James nampak berjalan cepat melewati koridor rumah sakit. Duda tampan itu nampak sudah selesai mengurus administrasi dan menebus obat-obatan yang harus Sofia konsumsi.
Sialan si gadis desa itu. Bisa-bisanya dia membuatku kesal. Awas saja kau, Annabel. Kupastikan seluruh hidupmu akan kulihat lagi, gerutu James dalam hati. Sofia berdiri di samping mobil majikan galaknya dengan ekspresi panik dan tegang. Sekarang, apa yang harus dia lakukan? Hei, mau apa kau berada di dekat mobilku? Tegur James seraya menatap tajam pada pengasuh putri mahkotanya. Sofia ketakutan dan menatap ngeri pada majikannya itu. Saya ingin pulang bersama Anda, Tuan. Jawab gadis desa itu sedikit gugup. James berseringai sinis. Tidak bisa. Kau pulang sendiri dan jangan mengharapkan bantuanku. Aku tidak peduli jika kau sampai diculik oleh penjahat dan dijual ke luar negeri. Ketus James seraya membuka pintu mobilnya lalu masuk ke dalam. Sofia nampak terbelalak kaget dan mulai panik. Nampaknya sang majikan benar-benar kesal padanya. Tidak, Tuan. Saya tidak mau pulang sendiri. Rengek Sofia seraya membuka pintu mobil bagian depan lalu masuk ke dalamnya. Hei, apa yang kau lakukan? Turun dari mobilku. Aku tidak mau mengajakmu pulang. Kau sendiri yang memilih jalan ini, sana turun. Sungut James menolak kehadiran Sofia. Tentu saja ia kesal pada pengasuh putrinya itu. Sofia menggigit bibirnya dan menatap melas pada majikan galaknya. Ayolah Tuan, maafkan saya soal tadi. Saya tidak mau pulang sendiri. Saya takut, Tuan. Rengek Sofia memelas. James menyunggingkan senyuman usilnya. Baiklah, kalau begitu kau sudah setuju untuk membuka pakaianmu di hadapanku, benar begitu. Lagi-lagi duda tampan itu memaksa Sofia untuk membuka pakaiannya. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Tidak. Tidak seperti itu, Tuan. Ayolah jangan seperti ini, masa Tuan tega pada saya? Astagfirullah, saya sungguh tidak menyangka jika Sofia belum selesai bicara, tiba-tiba James menyelanya. Turun. Perintah James seraya menatap tajam pada pengasuh putri cantiknya itu. Sofia terhenyak kaget dan terdiam membisu. Nyalinya menciut saat menatap manik mata James yang begitu memancarkan api kemarahan. Astagfirullah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ucap gadis desa itu di dalam hati. Kenapa kau diam? Cepat turun jika kau tidak mau melakukan apa yang kuinginkan. Desak James. Sofia menundukkan wajahnya dan bingung harus berbuat apa. Tentu saja ia tak mau pulang sendiri karena gadis desa itu benar-benar tidak tahu arah jalan pulang. Lagi pula dirinya tidak membawa uang sepeser pun. Annabel, turun. Sekali lagi James meminta Sofia untuk turun dari mobilnya. Sofia menggeleng. Astagfirullah, kau ini benar-benar menyebalkan. Kalau begitu kau telah menerima syarat dariku. Maka, sekarang cepat kau buka seluruh pakaianmu. Tenang, hanya aku yang dapat melihatnya. Oh, apa mungkin kau ingin aku yang membukanya? Desak James yang semakin membuat Sofia panik dan bingung. Sofia masih terdiam tanpa kata. Gadis desa itu nampak bingung dan dilema. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan sekarang? Sementara itu, James pun kini masih menunggu tindakan pengasuh putri kecilnya itu. Sungguh ia ingin sekali melihat seluruh tubuh milik gadis berusia 19 tahun itu. Entah mengapa setiap objek di dalam pakaian yang Sofia kenakan, begitu terlihat menggemaskan dan lebih menarik di mata duda tampan beranak satu itu. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa majikan galak ini begitu banyak syarat untuk berbuat kebaikan? Ucap Sofia dalam hati. Sementara itu James nampak melirikkan manik matanya pada buah mungil milik Sofia yang masih tertutupi oleh baju kaosnya. Baju kaos itu memang sedikit ngepas,
sehingga hal itu membuat buah mungil milik Sofia sedikit nampak. Itu, Ark. Cepat dibuka sih. Gue pengen lihat lagi. Astagfirullah, bahkan rasanya gue ingin merasakannya, pasti ranum dan lezat, ucap James dalam hati. James mengusap wajahnya, ditatapnya wajah Sofia yang sedang kebingungan. Belle, cepat lakukan apa yang kuinginkan. Jika tidak, maka aku yang akan membukanya. Perintah duda tampan itu yang nampak memaksa. Sofia mendongakkan wajahnya dan menatap wajah majikan galaknya yang sedang tersenyum kepadanya. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa melakukan itu. Tolak gadis desa itu tanpa ragu. James membulatkan kedua bola matanya penuh. What? Jika begitu silakan keluar dari mobilku, Annabelle. Ucap duda tampan itu mengusir pengasuh putri cantiknya. Sofia kembali terhenyak, bagaimanapun caranya, ia harus ikut pulang bersama bos dudanya itu. Tidak, Tuan. Saya akan tetap ikut bersama Tuan. Sanggah Sofia. James mengusap wajahnya kesal. Kalau begitu cepat buka pakaianmu, Annabelle. Desak James yang kian mendesak. Duda tampan itu nampak menarik baju Sofia agar terlepas darinya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Hentikan, Tuan. Anda bisa merusak baju saya. Astagfirullah, pemaksa sekali sih. Sungut Sofia yang nampak kesal pada tindakan majikan galaknya itu. Sejujurnya Sofia sangat heran pada majikan galaknya yang sangat ingin melihat seluruh dirinya. Tentu saja ia ingin tahu alasan apa yang membuat James sangat ngebet ingin melihat seluruh tubuhnya lagi. Kau membuatku kesal, Annabelle. Sudah kukatakan kau harus membuka seluruh pakaianmu. Ujar James seraya menatap kesal pada pengasuh putrinya itu. Sofia mendelikkan manik matanya. Tidak, Tuan. Tuan akan menyesal jika melihat tubuh saya. Tolak Sofia. James mengerutkan dahinya. Menyesal. Ya, karena Tuan hanya dapat melihat tanpa menyentuhnya. Dan hal itu akan membuat Tuan semakin uring-uringan dan penasaran. Ark, sudahlah jangan dibahas. Sekarang saya ingin pulang, Tuan. Saya sangat memikirkan Princess, dia pasti sangat merindukan saya. Jika Tuan meninggalkan saya dan membiarkan saya pulang sendiri, maka Tuan akan membuat Princess sedih dan marah pada Tuan. Memangnya Tuan ingin sampai dibenci oleh putri Tuan sendiri? Ucap Sofia panjang lebar. James nampak terdiam dan seperti sedang berpikir keras. Ya, aku memang sangat penasaran dan ingin menikmati milik gadis desa ini. Cek, sialan. Dia benar-benar menantangku. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk dapat mendapatkanmu, Annabelle, ucap James dalam hati. Duda tampan itu mengusap wajahnya, ucapan Sofia membuatnya takut. Ya, takut sampai dibenci oleh putrinya sendiri, seperti yang dirasakan oleh Luna. Baiklah, kali ini aku berbaik hati padamu, Annabelle. Tapi ingat, suatu saat nanti aku pasti akan melihatmu lagi. Dan, aku pasti akan mendapatkan kamu sepenuhnya. Ucap James yang berhasil membuat Sofia bergidik ngeri. Ish, tidak sudi. Untuk apa aku memberikan hidupku pada lelaki ini? Suamiku bukan. Cicit Sofia dalam hati. James pun mulai menyalakan mesin mobilnya. Tanpa bicara apa-apa lagi, duda tampan itu pun bergegas melajukan mobil mewahnya. Kali ini tanpa Leo yang menyetir, sebab lelaki itu sedang mengurus pekerjaan yang lain. Sial, kenapa gue seperti ini? Gadis desa ini benar-benar bikin gue penasaran dan ingin mencicipinya, astagfirullah. Cerocos James dalam hati. Kenapa duda tampan ini sangat ingin sekali melihatku lagi? Apakah dia tertarik padaku? Ah tidak. Bahkan dia masih berusaha untuk mendapatkan Mbak Mil.
Sebaiknya aku jangan terlalu kegeran dan jangan ceroboh, ucap Sofia dalam hati. James melirikkan manik matanya pada gadis desa yang sedang menatap kaca jendela mobilnya. Tiba-tiba senyuman usil mengembang di wajah tampannya. Dan tanpa Sofia duga, duda tampan itu menyentuh pahanya yang masih terlindungi oleh celananya. Astagfirullah, Tuan. Apa yang Anda lakukan? Sofia nampak terjingkat kaget dan buru-buru ia menepis tangan kekar majikan galaknya itu. Sementara James nampak hanya tersenyum usil dengan tatapannya yang tajam. Menyebalkan. Decak Sofia dalam hati. Bersambung.